Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Masih ingat kemarin kita bahas apa? Ya, the trolley effect. Apalagi kemarin. Jadi kritisisme posi- ya, ya. Apa itu? Faktor ya, Christopher Stone itu ya. Kemarin itu ya etika ini ya, etika lingkungan kemarin ya. Ya, jadi hanya dengan berpikir kita bisa memecahkan sebuah masalah. Sekarang kita fokus ke yang lain. Aliran filsafat yang lain, realisme sama idealisme. Ya ini mirip dengan positivisme ya. Satu satu pembahasan. Hari ini kita membahas filsafat yang lain, realisme sama positivisme. Sebenarnya kalau ada LCD-nya enak ini, saya bisa nunjukkan sebuah gambar. Bisa? Ini jangan lewat. Iya, coba coba. Iya, ini ada. Ayo ini. Coba ya, langsung ya. Oke, sabar. Oke.
Lah. Ya kita hari ini ngomongkan filsafat realisme, idealisme. Oke, kalau kamu lihat gambar ini apa yang di pikiran kamu? Ini yang ini dulu. Apa tuh? Gambar apa tuh? Seorang pemimpin bersama rakyatnya yang rakyatnya Tak besarkan ya, biar kelihatan ya. Kalau di full screen malah error. Nah, gini aja. Hmm. Ayo, apa? Gambar apa nih? Gambar orang. Ya, ya, orang. Bagusnya zaman penjajahan. Partnya zaman penjajahan. Betul. Osim Betul, betul VOC, betul. Apalagi? Ayo, ayo. Ya, salah, salah, salah. Apalagi VOC, gambar orang. Ya, apalagi? tapi memohon. Seperti memohon. Iya, memohon-memohon gitu ya. Terus apa lagi? Mengemis. Gak apa-apa namanya ini. Sudah Pak, Menerka-nerka. pecut Pak. Iya mungkin ya. Ini ada kudanya mungkin ya. Salah. Nah, ini dah. Iya ini. Heeh. Ya naik andong. Bukan kalau untuk rodi bukan. Tapi ya bisa jadi ya. Mukuli orang-orangan. Iya. Jadi ini yang namanya imajinasi ya. Yang ini namanya imajinasi. Lukisan ini dilukis untuk mengimajinasikan harapan seseorang. Ini kisahnya Pangeran Diponegoro yang ingin masyarakatnya merdeka pada waktu itu. Indonesia kepingin merdeka. Di perjuangannya memang sangat berat gitu ya. Nah, ini imajinasi ini ditemukan oleh Thomas Kuhn. Thomas Kuhn itu beranggapan bahwa kehidupan ini itu utopia, utopis. Kita punya harapan-harapan kan pasti, punya mimpi-mimpi, punya keinginan-keinginan yang belum tercapai, ya kan? Ya, itu namanya Thomas Kuhn. Jadi idealismenya Indonesia itu seperti apa sih? Atau masyarakat kita, atau kita sendiri, kalau kecil gitu ya. Nanti kalau sudah lulus mau jadi apa sih gitu kan? Itu kan utopis, belum terjadi. Tahu utopia? Ya, utopia itu apaan? Hmm. Itu zoo. Yuk. Ya itu boleh boleh. Zootopia itu berarti artinya kan hewan-hewan. Kalau saya nggak pernah anu ya. Dia itu ada kayak daerah yang dimimpikan gitu kan, yang diinginkan gitu kan, Zootopia. Ya sama ini, utopia itu utopis masyarakat yang ingin merdeka pada waktu itu. Kalau lihat gambar ini, itu teorinya Thomas Kuhn. Ya, idealnya Indonesia itu punya pemimpin yang ini bijaksana gitu ya. Tapi masalahnya ada permasalahan. Ya, utopia itu ada permasalahan karena imajinasi kita biasanya nggak sesuai dengan realita. Nah, ini realitanya. Nah, ini kelihatan nggak ya? Orang kecil kayak ya. Tahu ini? Iya, Melisa. Van Gogh ya, yang nulis. Ini realita nggak ini? Cerita tentang apa? Ayo, apa kira-kira ngomongin apa sih ini? Kira-kira realitanya. Ini ngomongin apa? Kamu kan sering ya menganalisa. Maksudnya apa sih? Boleh, boleh browsing, boleh browsing. Saya kok lupa. Boleh pakai AI, boleh terserah lah kamu. Mona Lisa tentang apa sih ngomong tentang apa sih itu? Ya, hari ini kita ngomongkan masalah idealisme sama realisme ya. Kamu biar bisa membedakan mana yang ini halu, mana yang bukan. Saya ini mau jadi apa sih nanti kalau besar? Jangan-jangan mau kamu mau jadi apa? Mimpi yang terlalu besar gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Apa? Tentang apa ini?
Senang senyuman misterius, ya. Apalagi? yang tampak bukan Ya, itu respon namanya. Iya. Ya menurut kamu dia senyum kenapa? Kayaknya dapat ini, habis dapat ini paling ya. Dapat ini mungkin. di sini juga banyak sering sih. Iya. Iya, ini Mona Lisa memang. Ap- ini siapanya Van Gogh? Ya, heeh. Tapi realitanya ternyata yang melukis, menurutmu ya, itu kan ya. Ini tas akhir-akhir ini yang melukis ternyata itu Vincent van Gogh yang bukan. Kalau menurut yang saya dapat, nah, ya nggak tahu ya, namanya yang nulis siapa kan ya. Tapi realitanya itu kan imajinasi kamu kan. Leonardo da Vinci yang populer karena dia pada waktu itu populer ya. Tapi realitanya, realnya ini tuh asli nyata asli apa adanya tulis karyanya Van Gogh gitu. Nggak tahu ya, nggak tahu juga ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ini nanti kita bahas. Ini memang masih misteri ya. Memang sengaja seperti itu. Kamu biar bisa memahami, lihat nih. Ayo, oke. Ini realisme dulu. Definisinya realisme. Kalau kamu melihat ini real, bukan indah mawar itu, tapi mawar itu merah. Itu realisme. Karena artinya realisme itu reaksi terhadap abstrak dan kedunialainan dari filsafat idealisme. Jadi seolah-olah realisme itu bertentangan dengan ide gitu ya. Kalau ide kita itu seperti ini, tapi realnya kita ini ya, Indonesia juga begini. Kita juga belum, misalkan kamu idealisme kepingin jadi orang miliarder misalkan, saya juga belum miliarder gitu kan. Iya kan? Jadi titik tolak utama realisme adalah bahwa objek dari indera itu muncul apa adanya. Jadi saya nggak peduli, realisme nggak peduli kalau mawar ini indah atau tidak. Yang saya pedulikan dia warnanya merah, berduri juga gitu kan. Hmm. Jadi realisme ini muncul awalnya memang di Inggris atau di Amerika Utara ya. Real berarti aktual ya. Ya sama lah. Kamu sudah paham lah ini. Artinya realisme kepatuhan kepada fakta. Apa yang terjadi bukan kepada yang diharapkan atau yang diinginkan. Hmm. Faktanya seperti ini gitu. Nggak peduli opini orang. Misalkan apa ini? eh, apa ya yang kemarin itu? Ya, yang kemarin itu begini, yang kasus-kasus yang viral di TikTok. Apa ya sekarang viral? Jule. Kata-kata Jule gitu banget. Itu kan kalau kita lihat sudut pandang kita ya sebagai peneliti, kalau masyarakat umum kan melihatnya Jule itu salah ya. Ya, karena beliaunya meninggalkan suami dan anaknya gitu ya. Alasannya kenapa kok dia meninggalkan? Saya nggak tahu ini kalau yang Jule ini kasusnya. Capek dihamili. Loh, ya kamu bisa bilang aneh karena belum pernah hamil. Jangan-jangan memang hamil itu capek. Ada tapi kalau cepet hamil tapi sakit. Oh iya, ya, check in ya. Tapi kamu pernah lihat itu memang benar-benar check in. Nah, Kan yang berbeda. itu berarti belum real. Realnya kita nggak tahu, ya kan? Real kita sendiri kita nggak tahu apa yang terjadi. Jangan-jangan ini skenario biar populer gitu. Heeh, ya nggak tahu kan? Biasanya kan begitu. Apa sih? Pak? Biasanya gitu tuh panjat apa sih? Panjat sosial. Pansos ya, pansos saja. Tidak sekarang kan begitu. Biar ini ada ini. Ternyata si siapa selingkuhannya ternyata itu Sampai Safri itu pesan dulu. ini saudara angkat saudara dari ayah yang sama. Gitu. Loh, Misalkan. oh, Loh, kita kan idealisme kan begitu. Kita kan menebak-nebak saja. Kalau idealisme, realitanya dia kita nggak tahu yang aslinya itu seperti apa ya. Kalau kita memberikan sesuatu yang nggak kita ketahui itu namanya jadinya fitnah kan.
nggak objektif kan akhirnya kita. Hmm. Apalagi yang lain jangan itu saya nggak tahu. Hah, Ah, apa ya? Apa ya sekarang ya? Oh ya, apa ya? Kamu rumahmu mana rumahmu? Ada yang ngoror rumahnya? Oh nggak ada. Apalagi selain itu. Apa ya kemarin itu? Oh sekarang. Oh iya ya kita ngomongkan perceraian rumah tangga aja ya enak ya. Oh Raisa betul halus banget. Iya ya. Ya itu yang kamu harapkan itu kan ini yang salah itu Hamis Daudnya ya, yang ini yang salah ini ya. Kalau menurut kamu ya, ya dia selingkuh juga ini ya. Kebalikannya kalau Jule perempuannya yang ini laki-lakinya. Mm-mm. Itu macam ya. Kenapa itu kalau Hamis Daud ini? Kenapa nih kok dia selingkuh tadi itu ya, selingkuh ya? Mm-mm. Mm-mm. Itu kenapa tuh? Kalau cuma tahu kalau sih. Sekarang kamu sendiri ya, ide kamu sendiri. Kamu lebih suka bad boy, star boy apa yang biasa-biasa lempeng-lempeng aja orang anu baik-baik kayak si Dahun, Daehon. Daehon itu kayaknya sih bukan star boy sih menurutnya Pak Dia itu baik-baik ya. Baik kan, lempeng-lempeng aja kan. Yang cowoknya yang si ini Jule itu kayaknya dia red flag gitu kan ya. Iya. Iya. Iya kan? Tapi yang lebih suka rata-rata menurutmu gimana? Terus kenapa alasannya si Jule itu? Mungkin enggak begitu alasannya itu. Biasanya perempuan itu suka yang star boy begitu, yang red flag, yang bad boy gitu. Kayaknya, kayaknya loh. Kok nggak masuk akal ya yang sudah cakep, opa milih opet. Kan nggak masuk akal. Kan nggak masuk akal ya kan? Kan sudah ganteng. Kita lihat mantannya apa yang pacarnya ini yang selingkuhnya. Ah, perasaan ganteng yang ini deh. Tapi nggak mau. Sakit tak kata kamu kan juga anu apa capek dihamili tapi dia juga chat-in bukan itu berarti alasannya bukan itu. Berarti kan masalah kejiwaannya dia yang ingin yang lebih iya kan iya toh dan kayaknya kamu hati-hati juga begitu bisa jadi kan misalkan kamu itu eh, hadir di ha- kamu itu ada seseorang yang selalu hadir di kehidupanmu tapi ketika kamu nggak begitu menghargai beliaunya dianya. Kadang itu karena sering hadir kayak contoh orang tuamu, gitu ya. Kamu lebih suka dengan temanmu, tapi meluangkan waktu dengan orang tuamu kurang. Karena memang orang tuamu kamu anggap pasti ini sudah pasti dekat dengan kita lah, gitu kan. Tapi kamu kadang-kadang jelas saya orang tua kamu nggak nganut. Tapi kalau orang lain selain orang tua kamu nganut, iya kan? Ah, itu maksudnya seperti itu. Ini tuh yang benar-benar baik orang tuamu ini. Kamu nggak nganut ini. Orang lain yang belum tentu ini dan siapa gak jelas ini. Temanmu ini dan belum tentu kamu juga menikah dengan dia atau selamanya dengan dia. Teman perempuanmu misalkan kan nanti menikah sendiri-sendiri kan. Kamu kok nganut sama orang? Sama kamu kayak si Jule. Rata-rata seperti itu psikologinya manusia. Ya ini dengan filsafat kita bisa melihat sesuatu dengan lebih clear ya. Real. Memang harus bingung ya. Kita memang harus bingung. Ekspektasi macam-macam. Lanjut ya. Yang penting kamu sudah tahu ya realisme itu apa. Ya ini tokoh-tokoh yang menjadikan idealisme sama realisme. Yang pertama Aristoteles. Ya, beliau mengembangkan realisme yang menekankan pada pengetahuan dan nilai-nilai yang objektif. Ya memang kalau dahulu kan hujan itu gara-gara ada Zeus gitu ya, dewa petir. Terus ada dewa-dewa yang lain lahnya jadi hujan. Si Aristoteles tidak percaya, yaitu adalah proses fisika, proses alam yang menguap dan apa siklus alam itu yang menjadikan hujan, bukan dewa-dewa yang tidak pasti ada gitu loh. Adakah dewa-dewa itu? Tak percaya si Aristoteles. Oh nggak ada nih, bukan?
Apalagi, ini contohnya ada di dunia nyata. Ada di dunia nyata, real object bukan bayangan ya. Pikiran rasio manusia dapat mengetahui tentang dunia nyata. Seperti itu pengetahuan adalah panduan yang dapat paling ini salah ini bukan Aquinas, Thomas Aquinas kemarin loh yang awalnya yang kemarin itu loh yang saya awal-awal itu loh. Ya, contoh sekarang jangan juli terus lah ini bahaya ini. Jangan jangan. Enggak ini sekarang ngomongkan yang tidak real. Apa apa nih? Hantu misalkan. Iya iya. Susana. Ada ya sekarang ya film hantu ya. Di CGV-mu film hantu ya. Iya film hantu ya. Kamu percaya sama hantu? Pernah pernah lihat? Enggak. Nah ya berarti kan itu ya. Ya contohnya realisme ya itu. Ya kita nggak pernah lihat. Pernah lihat? Jangan-jangan misalkan ya, kamu pernah naik gunung malam-malam. Hmm. Biasanya itu kan ada kayak suara-suara gitu ya. Ya ternyata ketika kita datangi ternyata bukan suara yang kita harapkan. Harapan kita kan ada pocong atau kuntilanak gitu. Ternyata di sana nggak ada. Apalagi hantu ketika kamu kamar mandi ada hantu-hantu gitu. Ya kamu kan nggak ketemu hantu juga kan. Hmm. Hantu itu sebenarnya ada apa enggak sih? Ya, kamu ya apa? Cuma bisa merasakan takut. Takut kita aja ya. Hmm. Dan biasanya di pohon-pohon. Bisa. Hmm? Di pohon pisang, pocong itu ya pohon pisang ya. Ada itu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Kenapa kok nggak milih ini villa di Pelawan sana? Rumahnya tuh kok pohon pisang kan nggak enak dingin tuh hujan. Kamu juga nggak bisa wawancara Pak. Iya, berarti itu kan produk imajinasi kamu. Ketakutan yang berlebih. Jadi ada kok fisikanya itu. Ketika kita terlalu takut, akhirnya kan membayangkan sesuatu yang awalnya nggak ada jadi ada. Ya sebenarnya nggak ada hantu. Kamu masih takut-takut ya? Nanti kamu kalau sudah dewasa, sudah besar, umur kayak Pak Iqbal begini, nanti lah kamu keluar rumah malam-malam jam 1, jam 2 itu nggak ada takut. Hmm. Banyak yang harus ditakuti ya, selain hantu kan. Nggak harus, nggak harus hantu itu takut itu. Iya, hantu, iya hantu itu aneh itu. Nggak ada hantu, nggak ada. Yang ini, yang apa? Yang di TikTok itu yang malam-malam ada penampakan, nah itu main-main itu. Ada apa? Sudah disetting. Nggak ada hantu itu nggak ada. Jin ada, makhluk tapi itu di dimensi yang lain. Kalau percayaan kita kan gitu. Tapi kalau lihat realisme, mazhabnya Aristoteles ini tidak ada. Kalau menurutnya teman-teman filsafat yang realisme tidak ada. Kalau kita yang agama ini memang agak ke ideal ya, ada. Pokoknya ada beliefs itu tentang keimanan kita tentang Al-Quran kalau bahwasanya ada jin itu ada. Iya kan? Tapi kalau setan tidak ada. Dan manusia itu makhluk yang sempurna kan. Kalau di beliefs kita, berarti yang jin itu lebih sempurna kita daripada jin gitu kan. Berarti kamu sejelek-jeleknya manusia itu paling cantik kalau dibandingkan jin. Paling ganteng, gantengan padahal jelek sendiri sak dunia itu. Itu paling gantengnya bahasa jin. Kalian paling sempurna kan, logikanya kan gitu. Iya. Kamu nggak usah takut ya, kamar mandi ya. Nggak usah takut. Habis film lihat-lihat film horor itu cuman fiksi, tidak nyata. Nggak ada hantu-hantu, nggak ada. Naik gunung, kadang-kadang lihat-lihat hantu itu gara-gara hipotermia, ada apa kurang makan, halusinasi akhirnya. Gitu-gitu aja. Apalagi ke kamar mandi itu tadi ya, itu halu, halu dok. Nggak ada. Selama ini hidup saya juga nggak pernah ketemu hantu-hantu begitu, nggak pernah. Misalkan ada pun nanti mau saya ini tonjok aja. Iya. Atau gini, ngetok-ngetok tok ya bawa-bawa uang lah ya nggak apa-apa sih tak gitu. Ya itu itu. Ini
realisme, tidak ada yang objek bayangan-bayangan kita itu ya. Itu bukan. John Amos, baru dengar ini. Memiliki pemikiran terhadap tokoh pendidikan dapat digolongkan pada realisme religius. Iya ya, kemarin kita kan bayangkan surga dan neraka gitu ya, ada apa tidak? Apa PR-nya kemarin? Penjaga surga, siapa? Malaikat Ridwan. Kalau penjaga neraka? Malik. Dia menjaga agar orang neraka ini nggak bisa keluar gitu kan. Kalau malaikat Ridwan, menjaga orang surga biar nggak keluar. Kok ada orang surga mau keluar dari surga? Nah, ini fungsinya apa? Nah, kita itu berpikir begitu. Di pesawat itu berpikir begitu. Biar tak sembarang orang masuk surga lah. Siapa sembarang orang itu? Kan sudah di neraka sama surga ini. Dua. Nggak ada tengah-tengah ini. Apa? Bagian mana? Daerah mana ini? Ini nggak ada ya kan? Nggak ada. Kalau memikirkan sang pencipta kita tidak boleh zatnya ya, tidak boleh. Kalau makhluknya boleh kan, malah bagus kan. Nah, ayo, fungsinya malaikat Ridwan. Secara apa epistemologis, ontologis kemarin itu loh. Fungsinya apa ini? Misalkan ada ya, eksis ya, oke. Epistemologinya, manfaatnya apa ini malaikat Ridwan ini? Nah, kamu kan dulu kan kan pernah diajar ngaji kan. Sekarang ngaji ada ngajinya, sorry. Loh, kalau masih ada ngaji tanya Pak Ustadznya ya. Pak Ustadz, iya tanya Pak Yai, fungsinya malaikat Ridwan ini apa toh? Lah, si John Amos ini menganggap bahwa ada golongannya realisme ini. Kalau orang Muslim menganggap surga dan neraka itu memang ada. Tapi kan kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu. Tapi yakin ada kan? Tuhan juga kan ada. Makanya kadang-kadang orang-orang sahabat itu terjebak di situ. Semakin orang-orang itu berpikir, bahkan ada yang mengatakan filsafat itu lama-lama jadi sesat kita. Bahaya. Tapi itu yang kalau nggak ada gurunya, kalau ada gurunya, insya Allah ya. Pernah tahu mak surga? Atau bayang-bayang surga apa ya? Ya. Dikasih. Nanti misalkan kamu meninggal, masuk mana nih? Surga apa neraka? Iya, betul. Jalan sendiri ke surga. Masalahnya ditonton nih Pak. Dituntun siapa? Mau kan? Oh, amal kamu ya. Masuk surga ya, ya amin lah. Tapi sebenarnya menurutnya si John Amos ini, kamu surga apa neraka sebenarnya sudah ada di bumi kita ini. Kamu hidup itu sudah sebenarnya sudah di surga. Kamu dibayang-bayangi masa lalu misalkan ya. Wah, saya banyak dosa nih, gitu. Ya, itu berarti kamu di neraka. Iya. Atau takut nanti saya jadi orang yang nggak bener nih, kayak Jule nih, misalkan ya. Padahal sekarang kamu itu hidup di zaman ini kan. Sebenarnya kita ya juga fine-fine saja kan. Hari ini loh, hari ini. Tadi kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain kan? Baik kan? Baik-baik saja kan? Hmm. Kamu ini tadi ya, nabrak kucing ya? Enggak ya? Enggak ya, nggak masalah kan? Ya ini hidup kan? Alhamdulillah. Berarti kita itu di surga. Bisa ada ciri-cirinya mulai dari sekarang. Ciri-ciri kita masuk surga itu loh, lihat dari sekarang itu bisa. Ada yang menganggap kamu itu ini banyak dosa ya gitu hari ini. Sekarang kamu ini pendosa, banyak dosanya gitu, banyak dosa. Kalau ditimbang dosanya sama baiknya baik banyak mana? Ya kamu rasakan sendiri kan. Tapi kalau kalau nikmatnya pencipta kan lebih banyak. Berarti kan kita ini sebenarnya di surga. Ada yang ngomong karena saya dosa nanti masuk neraka dulu terus masuk surga ya nggak bisa begitu kan kayak kamu Tuhan aja. Tuh. Kok pede masuk neraka gitu kan? Neraka dulu Pak, terus saya masuk surga, biasanya begitu.
Iya, belum tentu. Kayaknya masuk surga langsung ya, kata kamu kan gitu Iya. tadi. Ya, itu. Apalagi nih. Waduh, banyak ya. Francis Bacon. Kayak gini ya orangnya ya. Topian gitu ya. Rambutnya gini-gini ya. Bacon. Sesuai dengan dasar filsafat bahwa kebenaran ada pada objek yang bisa diukur dan diuji. Iya. Bacon ini. Kamu tahu Zawin? Komika, stand komedi. Nggak tahu. Nggak tahu ya, Zawin. Kalau ini. Panji. Komika juga, stand up comedy. Nggak tahu ya? Kamu nggak tahu-tahu sih, Rek. Ya itu, ya itu, gitu-gitu. Itu stand up comedy itu. Dia itu takut pohon pisang, si Panji. Kayak kamu. Nganggap, pokoknya masa kecilnya itu takut pisang dia, takut ada hantunya. Nah, ketika naik gunung, ada pohon pisang satu nih, pohon pisang satu. Naiknya malam-malam ngejar sunrise. Kalau nanti di summit ada sunrise gitu ya. Naiknya malam-malam. Di awal-awal pendakian ada pohon pisang. Takut. Nah, ayo langsung lah, teruslah. Nggak usah berhenti di sini. Si Zawin, temannya itu yang komika juga. Ya, ketakutan itu harus dilawan, katanya dia. Ke sana, kencingi itu pohon pisang. Disuruh kencingin. Wes enggak lah, kamu ini resek banget. Net. Wes kalau kita nggak berangkat, kalau kamu belum mencingi pohon pisang itu, malah ditinggal rokok, rokok sama buat kopi. Betul ini sudah takut beneran. Kalau ada hantu, sudah maghrib nih, atau isya lah. Nah, akhirnya ya nekat dia kencing. Terus jalan set. Sampai mau di puncak, pohon pisangnya tadi kan satu ya. Katanya Zawin, nanti di atas nggak mungkin ada pohon pisang, nggak mungkin ada pohon pisang, nggak mungkin. Di ketinggian 3.000 pasti nggak ada pisang deh. Gitu. Malah ada. Katanya si Panji bilang begini, tuh kan ngajak temen, tadi kan satu, sekarang gerombolan. Tambah takut. Ternyata dia di situ malah ngecamp di situ, nginep tenda di situ sampai summit. Nggak terjadi apa-apa. Karena kita diuji, ketakutan itu dilawan ya. Kamu takut apa? Badut misalnya. Coba beli di Shopee, pegang hidungnya itu yang merah misalkan gitu. Harus dilawan. Kalau nggak dilawan, ini malah takut terus. Takut air, misalkan fobia apa. Gitu. Sebenarnya nggak ada, fobia nggak ada. Dulu saya itu takut fobia ini. Di dalam air itu ada buaya atau ular besar. Kalau dalam, Oh, iya. ya. Kamu ya ya? Ya, kalau naik Iya. perahu gitu ya, dalamnya takut ada buayanya. Akhirnya saya masuk ke sungai, tak pegang sungainya, dawanya itu loh. Nggak ada ini. Hmm. Takut benernya takut beneran. Ada ularnya, ada apanya gitu ya. Betul nggak ada apa-apa. Di dalamnya pasir gitu, Re. Biji-bijian. Takut biji. Aneh banget. Kayak gimana gitu loh. Ya dipegang, dicoba dirasakan. Biji kopi misalkan, biji kopi pilihan misalkan. Bawa, terus dihancurkan buat kopi, diminum kopi. Kopi itu dari biji kan. Ya itu ketakutan itu dilawan. Soalnya itu nggak real. Ketakutan itu nggak real. Nggak ada takut, nggak ada takut. Ah, sama aja ya. Ya intinya kita real itu seperti itulah. Ya intinya filsafat itu bahwa pengetahuan manusia itu adalah gambaran yang baik dan tepat dari kebenaran. Oke, nah begitu. Secara epistemologi sekarang ya. Realisme berarti apa? Kenyataan hadir dengan sendirinya, tidak tergantung pada pengetahuan atau gagasan ide manusia, dapat diketahui oleh pikiran. Nah, sama ini, sesuai dengan fakta atau indera ya. Ini epistemologinya, pengertiannya. Kalau secara aksiologi,
tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu. Ya, dapat diatur lebih rendah diatur oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji dalam kehidupan. Ya, kenapa kok pocong itu atau kuntilanak itu di pohon? Ternyata ini ada nilai-nilai adat istiadat. Pada zaman dahulu, biar pohon ini nggak ditebang, itu dikasih eh, cita-cita rakyat di situ ada hantunya, ada penunggunya, gitu. Betul ya enggak? Dia nggak ditebang. Karena apa? Pohon itu menghasilkan air. Kan kayak beringin itu kan biasanya kan ada sumbernya kayak sumber gempong itu kan beringin itu. Ada sumbernya kan? Iya, karena ditebangi sekarang panas, banjir. Orang dahulu tuh begitu caranya. Mereka tahu kalau di situ nggak ada hantu, nggak ada. Tapi kita salah kaprah, akhirnya kayak kayak pisang ada hantu, ini ada hantu, nggak ada. Hmm. Adat istiadat itu. Bahkan tidak hanya efek ke lingkungan atau alam ya. Kuntilanak ini ada ceritanya. Kenapa kok dia kuntilanak? Kuntilanak kan ini lubang gitu ya. Terus kayak hamil terus anaknya kamu bayangkan itu kan gitu kan ceritanya kan ya. Habis di persekusi orang gitu ya preman atau orang jahat itu kan terus dibuang akhirnya kan mat. Akhirnya kan menghantui orang yang tadi itu kan ya memperkosa itu atau dan lain-lain itu kan ya. Ya biar orang tidak kalau zaman dahulu itu serem banget ya. Nggak rame gini orang zaman dahulu itu loh. Mojosari ke Mojokerto itu banyak hutannya, banyak pohon-pohon besar, begal di mana-mana karena belum banyak ketemu seblak di pinggir jalan nggak ada. Jadi orang itu berdagang itu lewat jalan utama itu kalau malam takut kan. Nah, untuk menakut-nakuti begal atau pencuri itu begitu. Biar orang itu, apalagi perempuan ya, malam-malam keluar dulu nggak boleh. Gitu kan. Ya itu memang karena banyak orang jahat zaman dahulu. Sekarang ya enggak lah. Ya kan, sekarang kan rame. Rumahmu mana? Wih, Puri, rame. Dulu hutan itu. Rawa-rawa, hutan. Macam-macam lah pokoknya. Serem lah. Iya, dulu tuh nggak ada apa namanya bahan-bahan makanan itu dari hutan nyarinya, ya kan? Biar nebangnya nggak sembarangan. Apa LPG itu nggak ada dari ranting-ranting itu kan, pohon di jadi kayu, kayunya jadi dibuat masak gitu kan? Nah, itu adat istiadat dan kamu harus tahu. Apalagi yang mistis lagi yang menurut kamu mistis? Maksudnya ini tuh cerita rakyat nggak jelas ini. Ini gimana? Ada asal-usulnya ada. Apalagi ya? Hantu apa? Hantu apa kamu? Kuntilanak tadi itu. Biar orang takut, biar gak begal. Terus biar gak nebang pohon. Itu macam-macam. Iya dah. why? Tuyul itu aneh juga. Kenapa gak ngerampok bank atau toko emas? Kan banyak. Di ATM kan banyak ya. Iya kan banyak. Kenapa kok yang nggak orang yang nggak punya yang diambil? Itu kan mitologi, mistis. Nggak percaya ya. Ya sekarang ya mending babi apa? Ini apa? Babi ngepet ya kamu ini ya lilin-lilin itu ya. Kembali. Nggak masuk akal itu Rek. Kenapa nggak ngerampok bank? Kuntilanak kenapa kok nggak di villa terawas sana atau di batu sana? Oh, masuk yang miling-milinan pohon. Hmm. Tadi yang rindeng. Iya kan aneh. Itu Pak di pohon sepi ya. Sekarang villa kalau nggak satu minggu kan sepi. Yang ini pasti sana dulu. Sementara. Ini kacamata realisme. Harus diuji gitu ya. Jule, kamu kan netizen ya, diuji. Apakah Jule ini benar-benar salah? Jangan-jangan si Dehyun yang selingkuh. Nah, kan nggak tahu kita. Mm-mm. Oke, lanjut. Enak gini ya, wes pokoknya gini lah. Metafisika, realisme. Tahu metafisika? Meta itu artinya di luar fisika, fisik, di luar fisik. Jadi kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik, materialisme ya. Kenyataan material atau imaterial itu
terbentuk dari kenyataan pluralisme. Ya, jadi metafisika kalau kayak tadi itu kalau menurutnya realisme ya, kalau menurutnya filsafat realisme, fungsinya neraka sama surga ini kan metafisika itu ya di luar fisik ya itu ya surga itu ya untuk mengadili orang yang membunuh massal misalkan penjahat perang misalkan eh, si Israel kan bunuh orang banyak tuh kalau diadili kan nggak sebanding beritanya dengan ribuan nyawa sudah yang sudah melayang kan. Oke. Makanya konsep itu harus tertanam keadilan yang sejati itu ada di neraka misalnya atau di akhirat gitu kan ya kalau karena ada yang pencuri tapi nggak ketangkap kan ada juga. Nah, kebenaran yang mana yang benar? Yaitu metafisika itu perlu kadang-kadang itu. Menurutnya orang realisme ya, tidak bertentangan ini sebenarnya. Justru realisme ini mendukung idealisme itu. Karena ada memang ada hal-hal yang di luar nurul kita, di luar apa fisika kita. Nah, apa contohnya yang ada di luar metafisika kita? Apa ya? Hmm, banyak hal-hal yang belum bisa kita jelaskan. Contoh, eh, Andromeda, tahu Andromeda? Galaksi Andromeda, Bima Sakti. Orang itu ke bulan saja itu sudah capek. Kok bisa sampai tahu ada Andromeda, Bima Sakti? Kok tahu dari mana? Iya. Itu kan anu apa asumsi mereka, pemikiran mereka saja. Belum ada yang bentuknya seperti apa. Itu imajinasi saja. Wah, Andromeda, Bima Sakti, gitu kan? Itu kan pemikiran mereka, realistis mereka. Oh, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi orbit Bima Sakti, Bima Sakti. Tapi di belahan yang lain juga seperti itu, berputar seperti itu juga ya. Oh, gitu. Kamu tahu semut? Semut bisa semua. hidup. Bernafas pakai apa semut? Pasti nggak tahu. Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Pas, tapi kan ada kan organnya untuk dia hidup. Kamu pernah lihat? Dia juga pasti punya kuman kan semut itu. Oh, iya kan? Iya kan? Tapi kamu kan nggak pernah lihat kan? Oh, iya, tapi kamu percaya kan? Dia hidup itu ada organ-organnya gitu kan? Itu namanya metafisika juga. Kita nggak bisa lihat secara fisik, metafisik soalnya. Hmm. Oke, begitu. Ini namanya metafisik. Ada yang namanya humanologi realisme. Hakikat manusia, manusia itu hidup, eksis itu terletak pada apa yang dapat dikerjakan. Jiwa merupakan sebuah organisme kompleks yang mempunyai kemampuan berpikir. Oh, ya. Nah, ini aneh nih. Kamu ini kan ketika umur 3 bulan, ketika di dalam perutnya ibu, ditiupkan ruh kan? Ya, 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 ya Kak. Terus kamu kan nanti hidup, terus meninggal. Meninggal kalau dalam Islam, kamu nanti kan ditanyai sama malaikat kan. Tapi katanya juga ada yang ruh yang kembali ke pencipta. Ketika kamu meninggal itu loh. Kan biasanya kan begini. Kembali ke sang pencipta. Biasanya kan begitu kan. Ada yang ruh yang kembali, dia itu kembali ke sang pencipta. Ada yang bilang ruh itu yang ditiupkan ketika dia di dalam janin. Tapi siapa yang ditanyain? Fisik kita yang dipukul-pukul itu loh, karena kita jahat. Apa ruh kita yang dipukul-pukul? Ayo, siapa nama Tuhanmu? Man Rabbuka? Ini Pak, Jule. Yang dipukul itu fisik kita, paruh kita. Apanya kita? Kita boleh berpikir seperti itu, boleh kan? Hmm. Ini kan ngomongkan ruh jiwa kita. Bahkan di filosofi Jawa itu ada papat pancer, dulur lima papat pancer itu loh. Maksud, ya kan? Ada seperti itu. Itu siapanya kita itu ya. Kita harus berpikir seperti itu. Untuk menambah keimanan kita tentunya tujuannya. Bukan untuk gaya-gaya. Gaya-gaya kayak apa ya? Pernah tanya Pak Ustadz, yang dipukuli itu fisik kita apa roh kita? Hmm.
Atau iblis pun, iblis kan terbuat dari neraka ya, terbuat dari api kan. Neraka kan dari terbuat dari api. Enak dong iblis bisa berenang-berenang gitu di neraka kan terbuat dari api juga. Gimana kau boleh ngomong? Ya ini namanya filsafat begitu, harus berpikir. Kalau kamu nggak pikir, buat apa hidup? Lo boleh lo kayak gitu itu. Ustadznya ini gimana ini Ustadz ini? Oh, ya ini gimana ini ya ini. Ya kita harus berpikir realita hidup kita ya apa. Nanti itu kan nanti di alam barzah ya, di alam kubur itu bagaimana? Gimana kalau kita selamat? Biar selamat itu gimana caranya? Kalau yang dipukuli jasad kita, apa jawaban kamu? Roh apa jasad dulu wes? Roh sama jasad. Alasannya kalau roh? Hmm. 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 Jadi rohnya ya. Kalau kamu alasannya apa? Soalnya kan katanya kalau habis dipukul nanti kan dia kembali lagi. Utuh Itu, lagi gitu loh. oh gitu. Itu katanya. Punya immortal gitu ya. Oh, gini. Ini mati apa enggak sih? Hidup lagi itu. Dua-duanya benar. Kalau menurutnya Pak Iklil, di dalam agama kita juga, ketika dia kikir, kan kamu pernah dengar cerita kan, ketika kikir atau pelit gitu ya, digencet gitu kan, atau kalau serakah gitu kan, ya fisiknya juga sakit. Orang meninggal ada makalah ya, ada referensi yang mengatakan kalau kamu meninggal, kan ruh itu kayak dicabut gitu kan dari jasad kita. Itu kalau kena tetes air aja, kena tetes air, satu tetes, itu kayak ribuan pisau yang nusuk. Fisik kita juga sakit. Gitu. Kalau kamu kena habis ini lah, Rek, logikanya itu. Yes, pokoknya sak sakitnya itu melebihi melebihi segala-galanya karena itu jasad ruh kita. Kayak dicabut kayak duri itu kayak apa ya kalau ribuan duri kayak ditarik dari kerongkongan kita loh, gitu rasa sakitnya. Tapi kalau kamu nanti kalau kamu sabar, baik hati, tidak sombong, langsung lah masuk surga. Langsung. Tapi pasti kan mati ini. Lah ini kelemahannya orang realisme. Mati itu pasti kita mati kan. Nah, mati kalau kamu real real hidup hidup di dunia real kita nggak kenal mati. Mati itu nggak jelas gitu. Kalau kita madhabnya realisme. Manusia itu ya ini tok jasad tok nggak ada ruh katanya katanya. Tapi dia nggak bisa jelaskan ruh itu bagaimana ketika ditiupkan itu kok bisa hidup gitu ya. Nggak bisa dia menjelaskan seperti itu. Ya, begitulah. Sekarang nang dunia pendidikan di dunia kita. Implementasinya bagaimana ketika jadi guru kita? Nah, ini. Dalam proses pembelajaran ada yang namanya pengetahuan seseorang itu di melewati sensasi atau abstraksi ya. Sensasi atau abstraksi yang pernah kita rasakan. Sensasi dalam hal ini digunakannya panca indera manusia untuk menemukan pengetahuan bagi dirinya. Contoh, gula itu manis. Kamu dapat pengetahuan kalau gula itu manis, iya kan? Tapi kamu nggak ngerti kalau belum tahu sensasinya makan gula. Nah, ketika kamu makan gula, oh ini tuh manis. Itu namanya pengetahuan, didapat melalui indera, mulut, apa, lidah, pengecap kita. Kamu nggak tahu itu apa pedes itu apa? Ah, definisikan. Pedes itu apa? Hal-hal seperti ini nggak bisa kita transfer ke murid kita kalau mereka belum tahu rasanya. Oh, Lombok makan. Nah, akhirnya tahu oh, itu pedas. Itu namanya sensasi. Apa yang nggak bisa ditransfer? Empati misalkan. Empati. Kita iba dengan orang lain. Ketemu orang, Pak Yai, apa ada orang bilang ke Pak Yai, tetangga saya itu loh sombong banget. Doakan Pak Yai supaya dia nggak sombong. Jawabannya Pak Yainya apa? Kira-kira. Kalau Pak Yainya itu anu gak jelas, semoga dia tidak sombong, gak jelas. Pak Yai gak jelas.
Gak punya madhab realisme. Harusnya begini Pak Yainya. Loh, jangan bilang Pak Iqbal sesat loh ya. Enggak. Ini Pak Iqbal tahu lah Pak Iqbal. Doanya harusnya begini Pak Yainya. Semoga orang itu jatuh miskin, banyak hutang. Itu begitu Pak Yai doanya. Kenapa? Dengan dia jatuh miskin, banyak hutang, dia akhirnya tidak sombong lagi. Nggak bisa itu empati ditularkan lewat pendidikan. Kalau dia nggak tahu sensasinya. Kalau dia miskin pasti dia nggak sombong, wis. Apa ya? Apa kau? Gitu. Karena Pak Yai juga nggak realistis. Katanya malaikat, oh nggak realistis ini Pak Yai nggak jelas ini. Oh, ngatutnya itu. Iya kan? Peduli lingkungan. Nggak bisa kalau dia belum pernah pernah dapat banjir kayak di Ngoro itu. Apalagi empati semua tentang rasa pokoknya. Itu kan metafisik itu. Pedes, manis, empati, baik, nggak sombong gitu. Kalau nggak merasakan nggak akan bisa itu. Pak guru sampai ya apa capek kalau nah, kamu nanti jadi bu guru ya. Bayangkan nanti kamu jadi bu guru itu ya anak-anak SMA sekarang ya. Kena karma kau. Dulu ya apa SMA? Dulu kenapa kau? Aduh, saya lanjutkan ya, bercanda ya. Melalui panca inderanya maka manusia ya intinya itulah. Proses pembelajaran. Dalam mata ajar yang diberikan, kaum realis banyak menggunakan metode yang memungkinkan siswa melakukan percobaan sehingga pada gilirannya akan memperoleh pengetahuan. Iya. Jadi makanya itu ada namanya riset, pakai lab. Kamu ngajar nanti ya, ada di, loh, di mana ya labnya? Di bawah ini, dipindah di bawah ini ada lab, ini lab micro teaching. Kamu lab untuk teaching, jadi guru tapi mikro, skala kecil. Ya simulasi lah. Simulasi, mendemonstrasi, ini loh demonstrasi. Jadi guru ya apa rasanya? Dulu pernah ada yang di SMK Pungging, ada temannya Mas Sari ya. SMK Pungging itu laki-laki, besar-besar. Zamannya Pak Gel itu anak SMA sudah ada brengosnya gitu, ada ini, kumis-kumisnya gitu. Kamu ngajar di situ, padahal kamu kecil, muridnya besar-besar. Belum datang sudah keringetan. Terus takut. Apa yang kamu lakukan? Siap jadi guru ya. Ini kakak kelasmu ini PPR sekarang, tapi sudah selesai. Di SMA Puri, di SMA Gondang, SMA Gondang, SMA Gondang. Iya, Nawar. Siap ya? Ya. Ada tekniknya. Ada tekniknya caranya ngajar. Caranya ngajar kan ada tekniknya gitu loh. Kamu makanya di sini diajarin. Kalau siswanya rame kamu apakan? Misalkan, Kalau SD ya di diam. kamu tambah rame. Wah, diam ya anak-anak. Wah, kayak monkey in the jungle gitu. Gila, tapi nggak boleh pulang. Tidak kalau pulang berarti tidak boleh pulang itu. Besoknya kamu dilaporin orang tua, ya dipukul Pak sama guru itu. Padahal mah ngelirik-ngelirik aja, gini-gini aja. Nah, Nah, mogok ngasal kayak SMA mana itu ya. Hmm. Jadi guru ini sekarang jadi profesi yang ekstrim ya. Taruhannya penjara ya. Salah sedikit penjara ya. Pernah dipukul Pak Guru? Hmm. Belum. Coba lah. Kamu tidak akan bisa menghargai Pak Guru, Bu Guru kalau kamu belum jadi Bu Guru. Nanti rasakan sendiri sensasinya. Kamu sama orang tua jahat, berani ya? Ya normal, normal, normal. Tidak akan bisa menghargai beliau-beliau kalau jadi orang belum jadi orang tua kamu. Kalau jadi orang tua nanti oh gini jadi orang tua itu ya, gitu. Yang baik ya sama orang tua ya. Studi kasus ya. Ini guru fisika, harusnya guru bahasa Inggris lah, ini salah ini. Seorang guru fisika sekolah menengah
dengan orientasi filosofi realis merencanakan unit pada hukum gerak Isaac Newton. Waduh, abote dah. SMA sekarang ini sulit ya. SMA anak SMA sekarang dulu. SD pun sulit sekarang. Punya adik kah? SD. Pelajarannya sulit. Pertama, guru akan membantu siswa untuk menempatkan Newton dalam konteks sejarah sains, mendiskusikan sains berkontribusi. Ini monoton begini ya. Kedua, guru bisa saja mengilustrasikan hukum gerak. Iya, jadi kita, misalkan kamu guru agama ya, menerangkan kematian. Tidak mungkin kamu mati dulu. Jadi disimulasikan. Nah, hukum Newton, misalnya ini, ya disimulasikan, didemonstrasikan. Ketiga, siswa mungkin mendiskusikan demonstrasi dan bingkai generalisasi ilmu yang diilustrasikannya. Ya, misalkan fisika Newton itu apa? Newton. Newton. Apa hukum Newton itu apa? Iya, kayak apa? Hmm, padahal kamu kemarin ya SMA, ini baru kemarin ya SMA. Alah, alasan. Gravitasi itu apa gravitasi? Newton. Iya, tahu gitu. Mensimulasikan jatuhkan misalkan jatuhkan barang atau apel gitu kan ya kejatuhan gitu ya. Oh, aha, ketemu ide gravitasi. Akhirnya siswa diuji menunjukkan pemahaman mereka tentang hukum gerak Newton. Ya ini contoh aja ya. Ini nggak penting ini. Ini nggak penting juga. Nah ini yang penting. Ya ini filsafat idealisme. Sekarang waktu ada waktu setengah jam lagi ya. Cukup ya, cukup cukup. Skip skip. Tadi kan realisme, sekarang filsafat filsafat idealisme. Ini sudah tahu kamu. Nah, tokoh-tokoh idealisme ada Plato, Immanuel Kant, David Hegel, David Hume. Elia ini nggak tahu Pak Iqbal apa ini Elia. Nah, pandangan idealisme ada ontologi, epistemologi sama aksiologi. Implikasi idealisme dalam pendidikan. Menurut Imam Bernard, siapa lagi? Hubungan antara filsafat dan pendidikan merupakan hubungan harmonis. Memahami filsafat pendidikan perlu gak jelas. Nah, ini mungkin ya yang perlu di pertama ya. Ada yang namanya aliran di dalam idealisme itu ada namanya aliran filsafat positivisme. Apa itu positivisme? Dipelopori oleh Bapak Bapak sosial namanya Auguste Comte ya. Positivisme dijadikan sebagai basisnya filsafat kemudian diterapkan dalam basis penelitian sosialnya ya Bapak sosial ini. Pertama, pioner ini Auguste Comte. Tapi menurutnya Barat, sebenarnya di Islam itu juga banyak kayak Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, banyak itu ya sudah. Ini kita ngomongkan filsafat Barat dulu. Nanti ada satu satu pertemuan yang ngomongkan filsafat Timur ada. Ia hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme dengan kata lain, scientific method dengan masukan. Misalnya, benda panas. Positifnya mengatakan bahwa air mendidih adalah 100 derajat Celcius. Besi mendidih 1000 Celcius. Dan yang lainnya lah. Jadi begini. Di dalam filsafat positivisme ya kita sama dengan realisme. Tapi ini alirannya berbeda. Positivisme ini menyempurnakan filsafat empirisme sama rasionalisme kita kemarin. Kita kan kemarin ngomongkan empiris, secara empiris, terus secara rasionalis, ini disempurnakan, lebih presisi, terukur, ada indikator-indikatornya. Contoh, o- orang itu dikatakan ciri-ciri orang sombong itu apa ciri-cirinya? Contoh, contoh, contoh. Hah? Pamer, ya mungkin. Tidak mau menyapa. Yang dia sakit gigi, pamer misalkan dia gak niat pamer misalkan ya tiba-tiba
Ada flag. Kurang tepat, kurang spesifik. Kalau menurut positivisme kurang spesifik. Jadi ada indikator-indikator. Kalau mendidih 100 derajat Celcius gitu ya. Positivistik itu selalu terukur. Ada indikator-indikator, sombong. Dia pasti membanggakan diri di definisinya, ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya begini. Kalau menurut aliran positivistik ya, kalau sombong itu. Misalkan kamu ini orang terpelajar, dihina bodoh, dan kamu marah. Nah, indikator marah ini yang terlihat. Berarti kamu sombong. Kalau kamu merasa karena merasa pintar, kalau kamu merasa bodoh, dihina bodoh, ya saya memang bodoh, nggak akan marah kan? Apaan tuh, Rek? Kamu bayi anak kecil. Iya, apa? Kamu pernah dihina terus marah? Nah, itu sombongmu di situ. Kamu tahu, kamu tersangka sendiri. Nah, itu empiris. Positivis. Ada alat ukurnya. Kalau kita pamer, flexing gitu, masih general. Banyak orang yang sudah tahu. Ya, kalau secara spesifik apa? Oh, udara ini seperti ini. Oksigen ini dari ini. Kandungannya hidrogen itu ini, gitu. Spesifik. Petralit itu terdiri dari 20% ini, 20% etanol, 80% dari fosil misalkan begitu. Jangan-jangan ada air gitu ya. Soalnya air sama etanol dicampur nggak kelihatan. Mm-mm. Nah, harus empiris ya. Harus positivis. Mobil ini berjalan kalau pakai bahan bakar apa nih? Lanjut. Apa lagi? Comte memperkenalkan istilah positivisme dari kata positif. Positif dikenakan oleh Comte dalam bukunya Cours de Philosophie Positive. Comte mengartikan filsafat sebagai sistem umum tentang manusia-manusia. Ya memang filsafat ini kita berhubungan dengan manusia. Jadi pada umumnya manusia ini karakternya seperti apa sih? Itu Comte. Positif sebagai teori yang bertujuan menyusun fakta-fakta yang teramati. Manusia ini makhluk yang seperti apa diamati sama si Comte. Contoh, di Comte di bukunya filsafat ini ternyata manusia itu komunal. Tahu komunal selalu berkomunitas. Ada satu manusia yang tidak berkomunitas, pasti kau cibir. Ada itu loh. Pasti begitu. Dan selalu flock together. Jadi kamu kalau punya sakit yang sama, biasanya temannya kamu yang memiliki sakit-sakit yang sama. Misalkan kamu nggak punya uang, ketemunya ya sama orang yang nggak punya uang. Biasanya begitu, menurutnya Comte. Kalau teman kamu itu baik, kamu ya temannya kamu baik-baik semua. Begitu biasanya. Biasanya begitu. Menurutnya Comte. Di bukunya Cours de Philosophie Positive, Flock Together. Dia menggambarkan burung. Burung itu kalau dia flock together, terbang bersama dengan burung-burung yang sejenis. Burung bangau ya sama burung-burung angsa ya sama angsa. Burung elang ketemu sama angsa jadi satu nih. Nah, ya predator ya ketemu predator gitu kan. Gitu maksudnya. Kita tends to communal. Ada orang yang berbeda misalkan jilbabnya misalkan. Ada motif, ada brosnya satu besarnya satu meja misalkan. Brosnya satu meja. Pasti kau cibir kan? Ini itu loh aneh itu. Kamu cibir dengan orang dengan jilbabnya nggak pakai bros yang besar juga, gitu loh. Ini sudah diamati, perilaku manusia ini sudah diamati. Sifat dasar manusia seperti itu memang. Lah, makanya sifatnya apa sih istilahnya itu? Sifat manusia yang jelek itu yang seperti itu. Tanpa kita sadari kita juga begitu, gitu loh. Ketika ada yang orang yang berbeda dengan kita nggak suka. Cenderung ancaman ini orang yang berbeda ini, gitu. Rata-rata kita juga begitu ketika disuruh A gitu ya kita ikut padahal belum tentu A ini benar. Ayo anak-anak ya ini ya pakai Petralite ya ini. Kamu nggak ada yang protes gitu tapi nggak mogok ya mobil
Sepeda kamu yang mana? Ada yang namanya homoni lupus. Karena ada Homo sapien. Nah, sifat dasar manusia itu ketika lapar, dia itu saling memakan. Ketika kamu ada yang miskin, banyak yang miskin, cenderung kamu itu memakan manusia yang lain. Contoh, kemarin di Bangsal ini kan ada aqua jatuh, truk aqua jatuh terus ini di sama masyarakat diambil, iya kan? Iya kan? Ini loh, kamu kan biasanya kan, wah koruptor itu jahat, misalkan begitu kan. Betul kamu juga pernah korupsi, pernah kan korupsi. Saya lihat masyarakat kita juga begitu, tapi memang wajar karena kita itu masih lapar. Antar manusia kita saling menipu, gitu. Itu sifat dasar hewani kita. Kemarin tuh saya lihat tahun-tahun yang lalu mungkin atau bulan-bulan yang lalu itu jatuh di Bangsal itu karena ada gundukan kecil itu loh, apa marka. Sekarang sudah nggak ada di depannya SPN itu loh, SPN. Itu kan kena itu terus jatuh. Masyarakat Bangsal itu sama orang yang lalu lalang itu diambili aku. Hanya satu kardus itu. Padahal aku padahal. Bayangkan dia dikasih uang triliunan. Itu kita menghina orang-orang koruptor. Belum tahu dikasih uang triliunan soalnya di depan matamu kan. Iya kan? Ya. Lah ini bisa diamati. Menurutnya kajian positivistik. Kalau kita bisa mengamati, solusinya mudah. Ketika ketemu orang lapar itu bagaimana? Itu caranya mudah. Yang penting tahu alasannya dulu. Saya lanjut. Banyak kan ini ya. Ya intinya positivistik itu fakta yang dapat diregistrasi secara indrawi yang dijadikan objek ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan ini dijadikan pola. Pola ini nanti jadi sebuah teori, begitu. Iya kan? Iya. Dalam pembelajaran bagaimana Pak contohnya? Ada yang namanya behavioristik. Itu didapat dari hewan misalnya, anjing contohnya. Ketika saya ngasih bel, 1 tahun saya kasih bel, saya kasih kasih makan itu anjing. Setahun, terus sampai setahun. Saya ulang-ulang. Kasih bel, tak kasih makan. Saya kasih bel, kasih makan. Terus. Setahun, setahun berikutnya, ketika saya nggak ngasih makan, saya kasih bel aja, dia sudah datang langsung. Kasih bel gitu ya, dia langsung datang. Itu namanya pengulangan-pengulangan pola yang sama. Makanya anak kecil nggak sama kayak kamu cara ngajarnya. Kalau kamu nanti punya anak, diulang-ulang, dia bisa. Tapi kalau kalau apa sudah besar, cara ngajarnya sudah berbeda. Diajak diskusi seperti ini. Ya, itu. Intinya, Pak. Nah, intinya ini. Ya, ini sama kayak tadi ya. Nah, ini perkembangannya awalnya teologi. Teologi tentang teorinya Tuhan. Logi itu artinya ilmu. Ilmu tentang ketuhanan. Yang kemarin itu beliefs itu, kepercayaan itu teologi. Terus metafisik di luar fisik berkembang. Hal-hal yang di luar fisik. Tadi kayak dulu kan enggak ada ini ya, enggak ada astronot menganggap bumi itu datar gitu ya. Iya kan? Karena kajian mereka belum sampai ke sana. Menganggap ada Andromeda tadi galaksi Big Bang. Big Bang tahu Big Bang? Penciptaan bumi, galaksi, semesta ini kita kan nggak pernah ke sana karena belum ada orang yang hidup kan. Mereka hanya berpikir, oh awalnya tuh dari teori ini tuh Big Bang. Iya, iya kan? Masa ada orang yang sudah hidup di zaman Big Bang? Nah, nggak ada. Iya. Terus positivistik ini karena dari indera. Ya, ya intinya real lah, nggak penting. Ini sama ya Gusti Comte tadi itu ya tentang positivisme
Sudah. Salah ini. Jadi idealisme ini belum saya berharap ke idealisme. Idealisme itu berasal dari ide ya. Karpe kamu itu seperti ini. Saya simpulkan ini. Tapi ternyata realitanya seperti ini. Tapi dengan ide itu muncul realisme. Tidak berlawanan ini. Contoh, pada zaman dahulu orang memimpikan bisa terbang dan tidak mungkin terbang. Sekarang besi bisa terbang. Manusianya banyak ada besinya. Itu pesawat itu, ya. Itu dari apa? Dari imajinasi, dari ide. Munculnya realisme itu dari ide, dari mimpi-mimpi, dari metafisika tadi itu loh yang nggak jelas. Jadi realisme itu muncul kalau ada ide. Kamu mau misalkan tahun 2050 ada apa misalkan. Dari sekarang sudah kita mimpikan. Oh nanti itu mobil ini nggak ada mobil nih terbang semua. Bisa jadi. Atau ini pintu kemana saja hanya Doraemon. Nanti siapa tahu ada. Sekarang aja belum ada. Dari mimpi-mimpi seperti itu lahirlah sebuah realisme. Yang penting mana, Pak? Paling penting ide kita. Ide kita yang paling penting. Realita itu belakangan. Bahkan ketika Tan Malaka apa bukunya di Madilog itu atau Bumi Manusia punyanya anu punyanya Aman apa Pramudia Anantatur itu ditulis di penjara itu. Ditulis di penjara. Seolah-olah dia bebas. Padahal dia di penjara. Jadi dia menulis eh, dengan imajinasi. Kamu tahu Olenka, karanya Budi Dharma, dosen saya dulu di UNESA, itu kayak atau Rafilus atau Olenka novelnya namanya, dua-duanya semuanya itu ya. Itu imajinasi. Yang nulis itu sudah tua. Nulisnya itu sudah tua. Kayak nyata, realisme. Jadi apa? Sastra, imajinasi ini melampaui realita. Istilahnya itu ekstra tarantula. Ya, melampaui. Dulu enggak di zaman kerajaan putri-putri ingin ingin menggapai bulan. Iya kan? Iya kan? Ambilkan bulan. Saya kepingin bulan ini kok indah. Bagaimana sih? Sastra sastra dulu loh, sastra orang-orang dahulu. Sekarang kan digambarkan sedetail mungkin kan, seolah-olah itu nyata. Betul? Atau kamu membaca novelnya anu Laskar Pelangi. Padahal kamu belum ke sana. Padahal kamu belum ke sana ini, belum ke mana? Pantainya Laskar Pelangi itu mana? Ya, situlah. Bahkan kadang-kadang itu lebih indah dari pada apa indahan imajinasi kita daripada realitanya. Memang begitu. Kamu lihat TikTok misalkan, mau ke Tumpak Sewu. Wah, bagus ya. Kamu ke sana nggak sesuai dengan ekspektasi. Apa? Indahnya itu di imajinasi kita. Semuanya itu berawal dari imajinasi, dari ide. Ada pertanyaan? Apa fungsinya malaikat terjual? Ya kamu imajinasikan saja lah. Apa fungsinya malaikat terjual? Kalian dengan saya tadi biar gak sembarang orang masuk. Enggak, pentingnya buat kamu ini apa? Ketentuan. Fungsinya buat kamu nanti loh. Malaikat Ridwan mengejar anak kecil. Ya kamu kamu liarkan pemikiran kamu. Kamu kalau nggak punya mimpi itu hidup kamu kayak penjara. Kamu belum belum hidup sepenuhnya. Novelis si J.K. Rowling dulu saya pikir dia laki-laki ya, ternyata dia itu perempuan ya. Imajinasinya luar biasa. Ternyata dia itu KDRT. KDRT bisa menulis selihat itu loh dari kecil itu loh sudah kena KDRT. Dengan dia berimajinasi dia bebas. Begitu. Dengan tulisan-tulisannya, dengan ide-idenya dia dituliskan di novelnya itu, J.K. Rowling. Kebalikannya ya, justru orang yang bergelimang harta, mewah, glamor, itu merasa dirinya itu kesepian, sendirian, nggak penuh cinta. Gitu. Hati-hati. Kayak kamu tuh punya teman banyak.
Tapi nggak ada yang bisa memahami kamu sepenuhnya. Kayak sendirian kamu. Macam-macam orang itu ya. Kalau kita kaji filsafat itu seperti itu. Nah, fungsi kita itu apa? Menciptakan etika baru, filsafat baru. Kita lawan etika-etika atau right-right kebenaran-kebenaran yang lama itu dengan etika yang sekarang. Terutama masa kamu ini. Kamu Gen Z ya? Nah, kan sering dibully sama generasi sebelum kamu kan? Gini, generasi jelek, jelek, jelek gitu kan? Kamu buktikan. Kalau kita itu seperti ini loh. Harusnya begitu harusnya. Sudah. 10 menit lagi selesai. Jam 11. Ayo, ayo, ayo. Silakan bertanya. Kamu PR belum pernah selesai soalnya. Tak kasih PR kayak kamu punya, misalkan kamu punya pacar. Pacar satu ini yang sangat memahami kamu. Paling mengerti kamu nggak bisa hidup tanpa dia. Tapi masalahnya, dia ini membunuh jutaan ribu nyawa. Siapa yang kamu pilih? Menyelamatkan dunia atau menyelamatkan satu orang yang memahami kamu ini? Menyelamatkan dunia. Oh, macam-macam kan? Menyelamatkan diri sendiri, biarlah dunia hangus, yang penting saya bisa hidup dengan dirinya. Dunia sih kalau saya. Kamu kalau kamu dunia mati kau. Kamu nggak ada yang memahami dirimu. Pilih yang mana? Ini pertanyaan seperti ini mudah sekali jawabannya. Dengan apa? Imajinasi. SpongeBob. Yeay. Karena ini teman-teman ini bakat jadi penulis. Saya itu ngajar itu sudah 20 tahun. Saya tahu karakternya orang mahasiswa-mahasiswa saya itu murid-murid. Sebelum saya ke sini jadi guru saya. Tahu ini bakat jadi penulis. Oh ini bakat jadi ini. Biasanya tepat. Ya kadang juga salah. Nulis ya. Maksudnya ide kamu tuh tuliskan dalam sebuah tulisan. Punya buku binder itu kamu itu tuliskan lah. Hari ini saya punya imajinasi. Jadi ini. Tuliskan aja. Tidak harus ini ya, tidak harus kamu enak dulu ya. Bahkan suami kamu nanti, percaya Pak, percaya ya. Bisa kamu imajinasikan dari sekarang. Oh nanti itu seperti ini. Beneran. Percaya kamu ya. Beneran ini. Pasti kejadian nanti. Pasti kejadian. Nanti suamiku kayak gini nih. Gini. Jadi ya, Harus gini nih. saya kepingin kayak gini nih. Gitu. Pasti nyampe. Nih. Kenapa? Amin. Karena saya sudah melakukan itu. Tadi loh, sensasi tadi loh. Sensasi. Lalu saya ketika masih bujang, paling gini. Beneran. Dapat gini. Padahal ini off record ya, tak recordnya tak patenannya. Wah, isin aku tidak ngomong. Padahal ini dulu itu